Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami' Muhajirin Makmur Ustadz Qasori, Ketua PAR MU Ustadz Rofi'i, dan Dewan Pembina. Yang saya banggakan segenap para santri dan alumni serta para undangan yang berbahagia. Amin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya yang ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nur Ahmad Bayhaqi, bisa dipanggil Haki. Saya di organisasi Ikasper menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus. Langsung saja, Ikasper didirikan oleh Yayasan Sabilul Mustarsyidin pada tanggal 14 Maret 2026 atau 24 Ramadan di Mushola Sabilul Mustarsyidin 1447 Hijriah di Mushola Sabilul Mustarsyidin. Ikasper didirikan yang bertujuan untuk yang pertama, silaturahmi agar kita saling mengenal para santri seperumnas, entah dari Lirboyo, Tambak Beras, dan Tebu Ireng dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan kader dai atau daiyah untuk berdakwah di lingkungan yang majemuk seperti di perumahan ini. Yang ketiga, membuat wadah santri Perumnas, contoh Ikatan Santri atau Alumni Perumnas Gereja Yesus Permai, atau bisa disebut Ikasper tadi. Yang keempat, sebagai wadah meningkatkan potensi masing-masing santri. Dan yang kelima atau yang terakhir, ayo kita sama-sama memotivasi, entah itu dari Pondok Lirboyo, Tebu Ireng, Tambak Beras, dan lain-lain. Saya harap kita tidak membeda-bedakan. Mari kita saling bertukar ilmu dari masing-masing pondok. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang manis. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami' Muhajirin Makmur Ustadz Qasori kepada beliau yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Coba kami yang hormati Ketua Tamfikiyah Pengurus Anak NU Gereja Yesus Permai, yang menghormati Dewan Pembina Ikasper, saya hormati Ketua Ikasper Mas Hadi. Saya di sini selaku tuan rumah acara pertama Ikasper ini. Berterima kasih kepada adik-adik sekalian, di mana nanti Ikasper nanti sebagai wadah dari generasi santri di perumahan Gereja Yesus Permai ini. Semoga pembentukan wadah ini nanti bisa dipakai sebagai
tempat untuk berjuang bagi generasi-generasi muda Islam, khususnya bagi santri-santri pondok pesantren maupun alumni santri pondok pesantren. Saya berharap di Ikasper ini nanti bisa memberdayakan generasi-generasi muda santri maupun alumni santri pondok pesantren itu untuk berjuang di perumahan rehabilitasi ini, sehingga kemanfaatan dari ilmu itu, kebarokan ilmu itu bisa kita raih bersama-sama. Jadi saya harapkan nanti itu ada yang ahli dalam pidato atau dai sebagai dai, silakan nanti kita kasih lagi. Ada yang biasanya sebagai misalnya itu kajian kita kuning, monggo. Ada yang nanti bisa khotbah khotib Jumat atau apa, nanti silakan. Nanti kita sangat-sangat berharap potensi dari kader-kader muda di rumah ini jangan sampai kesumbat, tapi semua tersalurkan dengan baik, sehingga kebarokahan dari ilmu-ilmu di pondok pesantren, baik itu yang dari Birem maupun dari Islam, dari pesantren di Jawa Timur inilah khususnya ini, atau pesantren dari luar negeri yang dari Sulaimani, yang dari Turki, itu bisa berkolaborasi sehingga nanti tercipta sebuah perjuangan yang terorganisir dengan baik. Itu nanti mungkin untuk visi-visi dan sebagainya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz Rafi'i maupun juga oleh Ustaz Izzah mengenai misi-misinya, visi atau misi-misinya nanti di Kasper ini. Tapi saya berharap semua nanti ini demi perjuangan Islam di perumahan Riyadhus Senin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyati Nahdlatul Ulama, jam'iyati marhuma, jam'iyati ma'suma bi barakatihim bi karamatihim hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram para alim, para ulama, wa bil khusus akhinal kiram wal muhtaram al-alim allamah al-ustad Basyari, sarjana teknik, yang kami hormati sekretaris Par NU akhinal kiram Bapak Masrur yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati ketua pembina Ikasper, Ketua Dewan Pembina Ikasper Ustadzah Siti Khadijah, yang kebetulan juga dikenal dengan Bu Iza, yang kami hormati akhinal kiram wal muhtaram al-alim al-allamah al-ustadz Hizbullah Huda, wakil ketua takmir Masjid Muhajirin Makmur, yang kami banggakan
ketua beserta seluruh anggota IKASPER yang pada malam hari ini hadir bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri pertemuan yang kedua ini menjadi pertemuan yang alhamdulillah super. Saya mengatakan super keren. Karena yang hadir melebihi ekspektasi kami. Awal kami mengumpulkan para santri ini di Musholla Sabilul Mustarsidin atau Yayasan Pendidikan Sabilul Mustarsidin di Blok 3 itu yang hadir hanya beberapa, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah mengangkat kita dari kaum jahiliyah menuju kaum yang ilmiah, kaum yang open minded, terbuka untuk semuanya, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin, para sahabat-sahabati, para santri dan alumni pondok pesantren seperumahan Gria Titis Permai. Di sini yang saya hafal ada pondok pesantren Denanyar Jombang, ada pondok pesantren Al-Falah Peloso, ada pondok pesantren Al-Amin Mojokerto, pondok pesantren Nurul Islam Mojokerto, ada pesantren Al-Multazam Mojokerto, Lirboyo Kediri, kemudian Tebuireng Jombang, Salafiyah Bangil, Sumbersari Kediri, kemudian ada juga pondok pesantren Al-Azhar Kota Mojokerto, pondok pesantren Sidosermo ya, nah, Ustadz Hizbullah Huda, kemudian pondok pesantren Jeruk Macan, apa pondok jenenge? Darul Falah, pondok Jeruk Macan Mojokerto Jetis, kemudian ada juga pondok Nurul Islam, sudah tadi Nurul Islam ya, Nuris. Yang lebih istimewa lagi, nah ini, pondok pesantren As-Sulaimaniyah. MC-nya ini dari pondok pesantren As-Sulaimaniyah, merupakan program tahfidzul Quran. Beliau juga sudah hafal hafidhoh Nurul Azizah. Ya Mbak, siapa namanya? Hah? Nabila Azizah Al-Hafidhoh, dan beliau juga sudah pernah ditugaskan ke Turki. Nah, ini luar biasa ini. Dan teman-teman semua jangan kemudian minder menjadi santri, sebab menjadi santri itu keren. Kenapa saya mengatakan keren? Karena santri itu, apabila santri itu nganggur wajar, santri lek nganggur wajar. Tapi lek sarjana pendidikan, sarjana teknik kayak Ustadz Basori nganggur, ya gak keren. Sebab nganggur, gak duwe penggawean itu gak keren. Magister pendidikan, magister hukum dan sebagainya, tapi nganggur gak keren. Tapi lek santri nganggur, itu wajar. Sebab apa? Sing dipelajari namun kitab kuning. Tapi jangan berpuas diri ketika kalian menjadi santri yang nganggur, jangan. Tapi bagaimana kalian bisa menjadi santri yang ahli teknokrat, yang ahli teknik sipil seperti Ustadz Basori ini ST, sarjana teknik. Luar biasa ini santri. Kemudian santri ahli ekonom. Santri jadi presiden, ada Ki Abdurrahman Wahid. Santri jadi menteri, ada Muhaimin Iskandar. Santri jadi gubernur, ada Khofifah Indar Parawansa. Santri menjadi bupati, ada Gus Bara. Jadi santri itu semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena di pesantren semuanya diajarkan. Di pesantren kita diajarkan bagaimana kita bersosial. Jenengan satu kamar, ya, satu kamar di pondok, itu apa semuanya dari Mojokerto semua? Boten.
ada yang dari Pemalang, ada yang dari Bandung, Cilacap, dan sebagainya. Dari situlah kemudian kita terbentuk satu embrio yang disebut dengan sosialita. Tapi bukan sosialita ibu-ibu saat ini. Ibu-ibu saat ini itu kan niru santri aja. Santri itu ya sosial. Maka panjenengan ketika terjun ke masyarakat, itu hal yang wajar. Karena aspek keahliannya macam-macam. Santri isok bangun ono, bangun pondok ono, ahli tukang ono, konstruksi ono, insinyur ono. Sampai lihat Pondok Lirboyo misalkan, bagaimana santrinya diajarkan untuk merakit besi. Ada. Karena santri itu tidak semata-mata hanya mengaji. Tidak semata-mata qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darini amin. Tidak hanya begitu, tapi bagaimana santri bisa menjadi keren apabila kita semua adalah kreatif. Pesantren itu menjadi tempat yang universal. Orang yang pinter, orang yang pinter masuk pesantren tambah pinter. Bahkan ada ini di salah satu pondok, ya, yang mana pondok ini menjadi jujukan terakhir apabila anaknya tidak diterima di sekolah negeri, misalnya. Gak diterima di sekolah negeri, gak diterima di kampus, akhirnya apa? Mentok-mentoke pondok. Mondok menjadi tanda kutip tempat pembuangan bagi mereka yang tidak mempunyai skill. Tapi hebatnya kiai-kiai kita, bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan, bagaimana Kiai Bisri Syansuri, bagaimana Kiai Abdul Karim, bagaimana Kiai Jazuli Usman. Semua itu punya caranya masing-masing. Jadi mereka ini, beliau-beliau ini tidak hanya ngajar, tapi bagaimana meriadoi seorang santri. Ini kekuatan santri itu adalah bagaimana kiainya itu bisa meriadoi, nirakati. Makanya panjenengan-panjenengan ini yang hadir semuanya tanpa terkecuali, yang merasa dirinya santri, maka teruslah menjadi santri. Santri itu tidak ada masanya. Kata Rasulullah, orang yang belajar itu seorang manusia yang lahir, ya, sampai dia meninggal, di situ ada kewajiban belajar. Ketika kita diajarkan untuk belajar, tidak hanya belajar kitab kuning, tidak hanya belajar Al-Quran, tapi ingat, kata Allah pada firman yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad tidak kemudian aqimus shalah ya Muhammad, atau zakah ya Muhammad, tidak. Tapi di situ Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa arti Iqra itu? Iqra itu membaca. Secara lafdiyah Iqra itu membaca. Tapi secara maknawiyah Iqra itu ternyata membaca semua yang ada dalam kehidupan kita. Membaca teks narasi itu wajib. Membaca realita itu wajib, membaca kondisi sosial masyarakat itu wajib. Maka santri harus mampu membaca itu. Lah, dengan adanya IKASPER, Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren ini, kita ingin mengajarkan bagaimana kalian membaca realita, bagaimana kalian membaca kondisi masyarakat, apalagi masyarakat di perumahan ini. Masyarakat di perumahan ini sama persis dengan di pesantren. Kenapa saya mengatakan sama? Karena di masyarakat perumahan ini rata-rata semuanya pendatang. Makanya kenapa masjid ini dinamakan Masjid Muhajirin. Karena semuanya ini adalah muhajirin, kaum muhajirin.
bukan kaum Ansor, bukan kaum penduduk asli, tapi pendatang. Pesantren itu sama kayak perumahan, semuanya pendatang. Saya asli Bangkalan, Ustadz Basori asli Gresik, kemudian mana lagi? Ada yang asli, Pak Masrul asli di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ada yang asli mana lagi? Ya, macam-macam lah. Ya. Ada yang asli Tulungagung. Pak Huda itu Ngawi. Ponorogo apa Ngawi? Ngawi. Nah. Artinya semuanya itu pendatang. Ketika mereka datang ke sini, ubudiyah mereka, amaliyah mereka, cara berpikirnya mereka, budayanya mereka, itu semuanya berbeda. Maka peran kalian di sini menjadi pengurus pondok pesantren perumahan. Nah, kan pondok pesantren itu kan didirikan oleh seorang kiai. Lah anggaplah kiainya itu Ustadz Basori di sini. Ya. Jadi pendiri dari perumahan ini adalah Ustadz Basori. Panjenengan ini pengurus pondok. Jadi panjenengan itu harus mampu melihat masyarakat yang ada di sekitar perumahan. Paham ora? Halo? Halo? Fahim tum? Barcelontum? Wah, gak gibol ya arek ini. Gak gibol ini. Ya. Fahim tum? Nah, pinter. Soalnya bahasa Arab. Argentintum? Nah, iso. Jelas gak gibol. Kalian tidak gila bola. Ketika saya bilang Argentintum, maka jawabannya Argentina. Barcelontum? Barcelona. Oh, norek. Iki ilmu baru iki. Sing dipahami kan fahim tuh, fahimna. Nah, tapi lah Ustadz ngomong Argentintum, langsung jawab Argentina. Yang juara Piala Dunia kemarin. Nah, engko lek sing juara Jerman ya rada angel. Angel wis. Ya, mergo nek sing juara Argentina, maka Argentintum. Nah, panjenengan ini semua dididik di pondok pesantren, kemudian mengimplementasikan ilmunya di perumahan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu tidak ada apa-apanya. Tapi ingat, seorang santri tidak boleh kemudian merasa bangga diri. Seorang santri tidak boleh kemudian acuh-acuh. Bagaimana kisah seorang dengan Hadratus Syekh Asy'ari. Hadratus Syekh Asy'ari ngaji ke seorang oleh. Kemudian dalamnya karena tahu muridnya itu lebih alim daripada gurunya, sekolah itu lebih alim apa? Hadratus Syekh lebih alim daripada sekolah yang punya sikap anda masuk, sikap tawadhu, belajar kepada Hadratus Syekh. Lah disitulah sikap saling menjaga. Maka di sana jangan kemudian tidak percaya diri. Seorang santri harus percaya diri. Bagaimana cara membangun percaya diri itu? Maka perlu yang namanya jam terbang. Bukan jamnya yang terbang, tapi kalian sering tampil. Alhamdulillah tadi pada maghrib ada salah satu yang mengaji di sini. Isya tadi ada yang bilang sholat. Nanti akan ada pidato juga bahasa. Karena ini kebetulan ambil jurusan Mandarin. Mandarin ini di Cina. Nah, Cina. Kata Rasulullah, ini hadis ini antara sahih atau tidak sahih. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tolabul ilmi dan tolabul ilma walau bisi. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, kenapa ke negeri Cina? Nah, itu Cina itu memang hebat. Nanti ada pidato tiga bahasa. Ini menunjukkan bahwa santri itu harus diberikan tempat, harus diberikan ruang. Tadi ketua Amir yang juga oleh Saudara Basori sudah mengatakan bahwa masjid
Ini bahaya. Ya. Seorang santri tidak boleh begitu. Maka ketika santri itu keren, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengasah kemampuan kita di pondok pesantren. Di pondok pesantren ikuti saja apapun yang ada di pondok pesantren, silakan diikuti. Silakan diikuti. Ya, di situ ada bagian usaha, ikuti bagian usaha. Di situ ada bagian ikuti bagian. Di situ ada pelatihan hot, silakan diikuti. Jadi santri itu harus semuanya diikuti, ya. Karena sejatinya santri itu adalah seorang manusia beriman. Panjenengan ini lihat semua. Jangan kemudian kalian leader dengan santri, tapi bagaimana membangun jejaring, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun keterangan, bagaimana membangun peradaban. Itu santri. Ingat, negara ini diperjuangkan oleh santri. Indonesia merdeka itu karena santri. Dengan gaungnya Habibur Syekh Asy'ari, hubbul watan wal cinta tanah air bagian dari iman. Ketika hubbul watan wal iman, maka barang siapa yang jihad melawan Belanda dalam radius 90 km, maka hidupnya fardhu. Ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Ini yang mampu membakar semangat para santri, yang kemudian dengan mengangkat tasbih, mengangkat batu runcing, santri bisa berperang melawan Belanda. Tapi hari ini santri oleh pisau melawan rudal. Ngerti rudal? Halo, ngerti rudal? Santri oleh pisau melawan rudal. Rudal di Irak, Israel, jet tempur dan sebagainya. Kalau dulu santri itu jeruk ini, yo, namanya di Abbas Bunten, Cirebon. Beliau bawa kacang hijau, diijazahi, dilempar dari bom. Saiki kacang hijau, dilempar dari bubur kacang hijau. Karena sudah mandi. Sebab kenapa tidak mandi? Tidak apa sebenarnya berubah, karena di situ santri sudah berkurang, kira-kira berkurang. Kayak takok santri sing proses ini sopo anak-anak, woi temen nak saya tulis sing proses ini sopo, ayo dari sekian santri sing proses ini yang turu, sing istiqomah tahajud sopo, ayo tahajud. Ya, wong iki kok kabeh, wong gak sampe kabeh. Kenapa? Karena riyadhahnya kurang, tahajud kurang, Senin Kamis kurang, poso daud ono blas, ana sing poso daud, ayo ngerti, tak jeruk. Ayo.
keren. Jasad dan ruh ini terpisah, tapi bukan mati. Nyawa iso. Saking dia itu iso mlaku mendhuwure banyu. Saking dia itu iso terbang. Saking saiki mlaku mendhuwure banyu iso, tapi pakai kapal. Jadi saking saiki. Ini artinya secara kualitas saat ini sudah beda, sudah modern. Pernah nggak kalian itu makan kulit semongko? Pernah nggak? Kulit semongko itu putih-putih ini. Sampai makan semongko kan pasti sejuk apa itu? Ya boleh. Saking dia, saya pernah itu makan putih-putih ini semongko. Itu celaka. Sampai saiki lek iwak OTB gak mana. Iku pun kudu mujahe, nila, ayam, daging. Sampai dia mangane iku kerupuk sego putihan, sego karo buah. Nah, ini celaka. Selain itu, sapi juga harus khidmat lil masyayikh, khidmat lil ustadz, khidmat lil ilmi. Harus khidmat kepada ilmunya. Dengan cara apa khidmat kepada ilmunya? Yaitu dengan cara mengamalkan. Yang hafidhah mengamalkan hafidhahnya. Yang ahli baca takwil mengamalkan bacaan takwilnya. Yang ahli pidato silakan pidato. Yang ahli bangunan ya silakan boleh bangunan ya coba. Nah, semua itu adalah santri itu tidak boleh minder. Itu kata kuncinya. Tidak boleh minder. Harus percaya diri. Selama kami, saya, Pak Basori, Pak Masud, Pak Diono, ketika membuka rumah untuk kalian, silakan masuk. Silakan masuk. Aku butuh WE, silakan masuk. Supaya apa? Supaya kalian bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah santri. Maka dengan nikah seperti ini, saya berharap, Nahdlatul Ulama berharap, Yayasan Sabilul Mustaqim berharap kalian bisa mengembangkan diri, mengembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Banyak musola-musola di perumahan ini ada sekitar berapa masuk musola ya? Musola Sabuman dua masjid, 6 musola. Ada 2 masjid, 6 musola. Ada satu musola yang kekurangan imam, sekitar 25 itu ada. Kemudian masjid sini keinginan Ustaz Basori itu pengen khotibnya itu buat bangunan sendiri. Ini sudah menunjukkan bahwa kondisi kita ini dinanti oleh masyarakat. Maka peran kalian harus ada. Jangan sampai minder. Ketika ada apa-apa silakan tanyakan. Silakan tanyakan, kita akan membuka ruang. Kalian mau apa? Mau belajar bahasa Arab? Bisa. Belajar bahasa Inggris? Bisa. Mandarin? Bisa. Nanti ada tutornya, namanya Tania, nanti akan diberitahu. Silakan. Semuanya terbuka. Maka sekali lagi dengan adanya nikah seperti ini, saya berharap terus bawa nama santrinya. Jangan sampai hilang tata krama santri yang diajarkan oleh para masyayikh. Ya. Kemudian keilmuannya harus diasah. Santri itu harus multitasking. Semuanya harus bisa. Ya. Makanya lek bamba yang nikah golek kantang santri.
Mbak, belum. Ya, nanti kalau mau nikah carilah santri. Bapak Nas, kalau mau nikah nanti carilah santri. Supaya apa? Supaya rumah tangganya adem, ayem, tentrem. Karena santri itu diajarkan oleh pesantren bagaimana membangun rumah tangga. Ya, pun cukup atau masih kurang? Ada pertanyaan Pak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti kita diskusi saja setelah nanti penampilan mbaknya. Nanti setelah penampilan beliau nanti kita diskusi ikan ini programnya apa selama ke depan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya sholawat mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masih dibangun oleh tugas serta kesadaran dan seluruh tim dan semuanya yang kami sampaikan dan senantiasa menjadi kebanggaan kita seluruh warga tugas semuanya pada seluruh orang Islam yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan acara dari alam yang tadi